Larutan penyangga merupakan larutan yang berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga perubahan pH dengan cukup konstan saat pengenceran atau penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan air yang tidak melebihi kapasitasnya. Larutan penyangga terdiri atas larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang mana larutan penyangga asam ini terdiri atas asam lemah dan konjugatnya atau basa konjugasi, ya, konjugatnya larutan penyangga asam. Dan larutan penyangga basa terdiri atas basa lemah dan konjugatnya, yaitu asam konjugasi. Nah, prinsip kerja dari larutan penyangga, pertama, untuk larutan penyangga asam, misal kita punya larutan HCN dan CN-. Kita teteskan sedikit, kita tambahkan sedikit larutan basah ke dalam larutan tersebut, maka penyangga asam HCN dan CN- ini akan mempertahankan pH larutan tersebut dalam rentang pH asamnya tadi gitu. Nah, untuk prinsip kerja larutan penyangga basa, misal kita punya larutan penyangga basa NH3 dan NH4-. Kita tambahkan sedikit larutan asam, maka penyangga basa NH3 dan NH4- ini akan mempertahankan pH larutan tersebut dalam rentang pH basa. Untuk perhitungan pH, rumus untuk larutan penyangga asam yang kita cari terlebih dahulu adalah konsentrasi ion AH+-nya dengan mengalihkan tetapan ionisasi asam lemah Ka dikalikan dengan mol asam lemah per mol basa konjugasi. Nanti pH sama dengan min log H+. Nah, kemudian untuk rumus menghitung pH larutan penyangga basa yang kita cari terlebih dahulu adalah konsentrasi ion OH- dengan mengalihkan tetapan ionisasi basa lemah atau Kb dengan mol basa lemah per mol asam konjugasi. Nanti pH sama dengan min log OH- dan nanti nilai pH basanya ini didapatkan dengan pOH sama dengan 14 min pH yang sudah didapatkan. Oke, berikut adalah perhitungan contoh dari perhitungan pH larutan penyangga asam. Di sini kita punya reaksi antara asam lemah yaitu CH3COH atau asam asetat dengan basa kuat NaOH menjadi CH3CONa plus H2O. Diketahui tetapan ionisasi asam lemahnya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Dengan mula-mula reaksi jumlah mol CH3COH adalah 20 milimol dan NaOH 10 milimol. Nah, pertama kita pengerjaan ini dengan menggunakan kaidah stoikiometri. Pertama kita setarakan reaksi ya, kita lihat dulu apakah reaksinya sudah setara. Dan sudah ya, CH3COH plus NaOH menjadi CH3CONa plus H2O. Nah, selanjutnya adalah menentukan reaktan pembatas. Reaktan pembatas ditentukan dengan melihat nilai yang habis antara mol per koefisien. 20 milimol CH3COH dibandingkan dengan koefisien CH3COH itu 1, 20 banding 1, 10 milimol NaOH koefisiennya 1, 10 banding 1. Karena NaOH lebih kecil, maka yang habis bereaksi adalah NaOH. Maka yang bereaksi, langsung 10 mol. Baik, jadi kita lihat yang habis bereaksi untuk NaOH adalah 10 milimol. Untuk CH3COH itu kita membandingkan yang bereaksi itu kita bandingkan koefisien CH3COH dengan koefisien NaOH yaitu 1 banding 1 dikali mol dari NaOH yaitu 1 banding 1 dikali 10 milimol, maka yang bereaksi CH3COH yang bereaksi adalah 10 milimol. Nah, untuk garamnya ini penting untuk kita juga cari mol garam CH3CONa ini untuk mendapatkan
mol basa konjugasinya. Nah, kita juga bandingkan koefisien CH3CONA 1 banding 1 dengan koefisien NaOH dikali mol NaOH yaitu 10 milimol, maka 1 banding 1 kali 10 milimol, maka yang bereaksi adalah 10 milimol. Nah, ini sisanya ya. Sisa dari CH3COH adalah 10 milimol, NaOH habis bereaksi, dan garam CH3CONA adalah 10 milimol. Karena basa ini terdiri atas garam ini terdiri atas basa konjugasinya ya, yaitu CH3COO- plus Na+, maka nilai mol dari basa konjugasi CH3COO- itu sama dengan mol garam tersebut, yaitu 10 milimol. Maka Na mol asam lemahnya 10 milimol dan Nb mol basa konjugasinya adalah 10 milimol. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Konsentrasi ion H+ sama dengan tetapan ionisasi asam lemah Ka dikali Na per Nb, mol asam lemah per mol basa konjugasi. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 per 10, maka konsentrasi ion H+ adalah 10 pangkat min 5 molar ya konsentrasi. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam pH, perhitungan rumus pH. pH sama dengan min log H+, maka pH sama dengan min log 10 pangkat min 5, maka nilai pH dari reaksi asam asetat dengan basa kot NaOH adalah 5. Oke. Nah, berikutnya adalah latihan mandiri perhitungan larutan penyangga basa. Di sini contoh soalnya sangat sederhana. Reaksi antara 2NH3 basa lemah 2NH3 plus H2SO4 menjadi NH4 2SO4 yang diketahui tetapan ionisasi basa lemahnya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Dengan mula jumlah mol 2NH3 adalah 30 milimol dan mol H2SO4 adalah 10 milimol. Nah, ingat pengerjaan untuk larutan penyangga basa dicari terlebih dahulu konsentrasi ion OH-. Sama tadi ya, rumusnya bisa dilihat di bagian video sebelumnya. Di awal video maksud saya. Nah, kemudian setelah mendapatkan konsentrasi ion OH-nya, dihitung pOH-nya. Atau di rumus sebelumnya pH sama saja tadi, jadi min log ya, min log konsentrasi OH-. Nanti karena ini basa, maka pH itu didapatkan dengan 14 dikurangi nilai pOH yang didapatkan. Oke, baik, selanjutnya. Nah, larutan penyangga ini kita temui sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari. Misal, ini ada di dalam tubuh kita sendiri, ada di dalam tubuh manusia. Contoh larutan penyangga yang ada di dalam tubuh manusia adalah air ludah. Air ludah itu mengandung H2PO4- atau HPO42- yang itu terdapat di dalam air ludah yang berfungsi untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8. Ya, seperti itu. Nah, contoh lainnya yaitu produk yang menggunakan larutan penyangga. Dilihat dari gambar ya. Itu produk tersebut adalah produk farmasi, yaitu obat tetes mata. Nah, obat tetes mata ini mempunyai menggunakan larutan penyangga untuk mempertahankan pH larutan tersebut agar sama dengan larutan yang ada di mata, ya pH mata, agar ketika digunakan di mata itu tidak perih karena pH-nya sama. pH antara larutan obat tetes mata ini dengan pH yang ada di mata. Sekian, terima kasih.